rekrut menjadi golongan setan, menjadi partainya setan. Nah ini ya. Maka salah satu misi setan juga bagaimana menjauhkan manusia dari Al-Quran. Menjauhkan manusia dari Al-Quran. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menegaskan di dalam surat Fussilat ayat 26, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu bisa mengalahkan mereka, bisa mengalahkan orang-orang Islam, orang-orang beriman. Ya. Karena orang beriman pasti merasa punya musuh. Salah satu musuh terbesarnya adalah syaitan. Namanya musuh itu akan saling mengalahkan. Ya. Namanya musuh akan saling mengalahkan. Nah, salah satu cara setan mengalahkan kita adalah dengan la tasma'u li hadzal kitab, jangan kamu dengarkan Al-Quran. Wa alghaw fi, dan buatlah kegaduhan, dialihkan, disibukkan supaya orang tidak mempelajari, tidak menjadi sahabat Al-Quran. Ini program setan, membuat kegaduhan. Maksudnya dialihkan gitu Pak ya, supaya orang tidak dekat dengan Al-Quran, dijauhkan dari Al-Quran. Ini misi setan. Dan misi ini dijalankan oleh setan-setan golongan atau bangsa manusia. Setan bangsa manusia itu siapa Pak? Orang-orang kafir. Ya. Setan bangsa manusia itu orang-orang kafir. Mereka menjalankan misi setan, menjalankan tugas setan. Apa? Dalam ayat ini, surat Fussilat ayat 26, mengalihkan manusia supaya jauh dari Al-Quran. Dibuat kegaduhan, dibuat kesibukan-kesibukan yang lain yang memalingkan manusia dari Al-Quran. Dan setan atau iblis ini sekarang betul-betul santai Pak ya. Iblis sekarang santai-santai, duduk ongkang-ongkang kaki. Sebab apa? Tugas mereka sudah dihandle gitu. Sudah di backup, sudah dijalankan oleh manusia. Bahkan bukan cuma orang kafir, orang yang mengakui Islam sendiri sudah banyak yang menjalankan tugas setan. Ya. Orang-orang yang mengakui Islam sendiri banyak yang sudah menjadi perpanjangan tangan dari syaitan. Menjalankan tugas itu tadi, menjauhkan manusia dari Al-Quran. Kalau di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surat Luqman Pak ya, ayat 4 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa. Di antara manusia ada yang menjadikan lahwal hadis. Lahwal hadis artinya secara bahasa atau kalimat yang sia-sia. Lahun itu sia-sia, hadis perkataan, ya perkataan yang
sia-sia untuk menjauhkan manusia atau menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka kata para ulama, para ahli tafsir, kalau kita baca tafsir apapun ya, yang dimaksud lahwal hadis di situ kata-kata atau kalimat yang sia-sia yang dipakai oleh orang-orang kafir untuk menyesatkan manusia, untuk menjauhkan manusia dari agama adalah al-ghina. Ghina itu apa? Nyanyian. Ya. Jadi salah satu sarana alat untuk melalaikan manusia dari zikrullah, dari Al-Quran adalah dengan apa? Nyanyian. Ya. Kalau kita baca di dalam Asbabun Nuzul, Asbabun Nuzul itu apa, Pak? Asbabun Nuzul itu sebab turunnya ayat ya. Di sana dijelaskan orang-orang kafir Quraisy, Pak, ini melihat perkembangan dakwah Rasulullah, mereka khawatir. Ya, mereka khawatir kok pengikut Muhammad semakin hari semakin banyak, sudah dihalangi dengan diancam, diintimidasi, ya. Bahkan ada yang sakiti fisiknya, ada yang dipukuli, terutama kalau kebetulan dari golongan budak, ya. Dari golongan budak kan oleh majikannya diperlakukan semaunya ya, maka banyak yang disiksa, dipukuli. Ada yang dipenjara atau dikurung, termasuk Utsman bin Affan sendiri ketika masuk Islam oleh keluarganya dikurung ya, dipenjara ya. Tapi kok dihalangi dakwahnya semacam itu, pengikutnya semakin hari semakin bertambah terus, bukannya berkurang tapi semakin. Maka orang kafir, waduh, ini harus dibentengi, yang kebacut sudah menjadi pengikut ya sudah terlanjur gitu ya. Maka yang belum harus dicegah, dibentengi gitu ya. Sebab kalau yang sudah menjadi terlanjur menjadi pengikut Rasulullah, diapa-apakan juga enggak, dipukuli bahkan sampai digebuki ya. Kalau sudah menjadi pengikut Rasulullah tidak mungkin akan kembali. Buktinya Bilal ya, Bilal sampai disiksa sedemikian rupa ya, sampai puncaknya apa? Bilal itu terlentangkan di padang pasir yang sangat panas, kemudian ditindih batu ya, sambil dipukuli. Nyatanya tidak mau, tetap istiqomah, tetap kokoh ya, nggak mau balik kepada kejahiliahan atau kepada kemusyrikan. Maka orang kafir berpikir, nek sing wis kebacut jadi pengikut Muhammad itu sudah tidak mungkin gitu. Maka yang perlu sekarang kita pikirkan, kata orang-orang kafir Quraisy ya, yang belum ini supaya tidak terpengaruh, maka harus kita bentengi, kita cegah. Bagaimana caranya? Caranya ya bikin pengalihan. Maka salah satu pengalihannya adalah orang-orang kafir Quraisy waktu itu sering mengadakan pertunjukan musik, konser. Begitu kalau kita baca asbabun nuzulnya surat Luqman itu, dia didatangkan penyanyi ya, terus yang anak-anak muda terutama yang perlu dibentengi, kata mereka anak muda ya. Supaya apa? Supaya nanti sambil ditanamkan sikap anti kepada
Rasulullah, kepada dakwah Rasulullah, ya. Nah, maka sering diselenggarakan apa? Pesta-pesta musik. Sampai kalau orang Arab itu zaman dulu ada perempuan-perempuan yang tari apa itu? Tari perut ya. Iya begitu. Sampai sekarang masih ada katanya ya. Walaupun sembunyi-sembunyi ya. Karena kalau di Arab Saudi kan memang ketat ya. Tapi ya masih ada. Namanya orang maksiat itu ya kadang-kadang delik-delik masih ada juga ya. Walaupun aturan pemerintahnya sudah ketat ya. Jadi itu. Maka dari situ Allah menurunkan ayat itu. Ya, surat Luqman ayat 6 apa ya kalau nggak salah ya, surat Luqman ayat 6 itu. Wa minan nasi mayyashtari lahwal hadits. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam rangka membentengi supaya masyarakat terutama generasi muda itu tidak terpengaruh oleh dakwah Rasulullah, disibukkan ya. Nah, saya katakan tadi apa yang dilakukan oleh orang kafir itu ternyata sampai sekarang masih berjalan, masih berlanjut terus seperti itu. Bahkan orang kafirnya sekarang tinggal duduk ongkang-ongkang ya. Karena yang meneruskan, yang menjalankan malah orang Islam sendiri gitu. Apalagi ini 17-an, wah luar biasa itu. Ya. Yang namanya hiburan-hiburan ya. Ya mungkin mereka nggak sadar bahwa dirinya sedang menjalankan misi. Ya, nggak sadar bahwa dirinya sedang menjalankan tugas setan. Ya, menjauhkan generasi muda dari agama, dari Al-Quran, sehingga mereka sibuk ya. Dan tentunya secara khusus ayat itu berbicara tentang ghina, nyanyian, tapi tentunya ayat itu pelajaran yang diambil atau ibrohnya adalah bersifat umum, bahwa yang mereka lakukan untuk mengalihkan manusia jangan sampai dekat dengan Al-Quran, jangan sampai dekat dengan agama, itu tentu dengan segala macam cara. Ya, salah satu cara yang paling efektif zaman itu adalah dengan nyanyian, dan sekarang pun ternyata juga masih efektif ya. Masih ampuh cara itu ya. Juga dengan yang lain, tentunya bukan hanya nyanyian ya. Ya, yang lain film ya, sinetron. Makanya sinetron-sinetron yang banyak peminatnya, sinetron-sinetron yang banyak penggemarnya, itu biasanya ya waktunya itu pas waktu sholat. Saya tidak tahu sih, cuman banyak yang cerita seperti itu ya. Karena kebetulan dari dulu, dari sejak saya berumah tangga ya 28 tahun yang lalu sampai sekarang di rumah tidak pernah ada TV ya, jadi saya nggak tahu. Cuman kata yang itu waktu apa, sinetron yang banyak penggemarnya, yang banyak disukai orang justru pada waktu-waktu sholat. Juga yang lain mungkin juga olahraga ya, olahraga itu juga dijadikan alat untuk memalingkan manusia dari agama, dari zikrullah, dari Al-Quran. Makanya pertandingan itu selalu dilakukan pas, apalagi kalau bal-balan itu kan waktunya lama Pak ya. Berapa jam itu kalau bal-balan itu? 2 jam ya, 90 menit ya, masih ditambah injury time-nya ya, ditambah istirahatnya ya,
istirahat setengah mainnya itu, ya. Belum lagi nanti ada seremonial pembukaannya macam-macam ya. Mungkin sampai 3 jaman ya. Kalau nonton bola itu ya, sekitar 3 jam lah begitu ya. Kalau masuk stadion jam 4 sore ya, otomatis berarti nanti keluar jam berapa? Jam 8 ya. Jam 8 berarti kalau yang masih sholat mungkin dia sholat isya ya, bisa jam 8 sholat isya ya. Tapi sholat maghribnya ya. Sholat maghribnya ya hilang ya. Jadi ini subhanallah Pak ya, zaman sekarang ini dengan berbagai macam cara ya, mereka menjalankan misi syaitan tadi untuk menjauhkan manusia dari agama, terutama dari Al-Quran. Ya, Al-Quran itu ya lawannya nyanyian ya. Kalau orang sudah gandrung dengan nyanyian sudah jelas nanti akan jauh dari Al-Quran ya. Nah, makanya dibuat sedemikian rupa ya, agar orang itu gandrung dengan nyanyian ya, musik. Nah Pak, kalau musiknya musik Islami bagaimana? Musik religi. Musik religi atau nada dan dakwah. Siapa itu nada dan dakwah? Bang Haji Rhoma Irama. Kalau itu gimana? Ya dilihat aja madharat sama manfaatnya ya. Apakah dengan gandrung dengan lagu-lagu seperti itu akan semakin dekat dengan Allah, sholatnya semakin khusyuk, baca Qurannya semakin rajin, zikirnya, atau malah sebaliknya kan itu ya. Kita sih tidak menilai, tidak menjustifikasi, tidak langsung vonis itu jelek ya, tidak, tergantung bagaimana keadaan orangnya kan gitu ya. Karena kan ada yang wah itu baik, itu kan salah satu sarana dakwah. Ya silahkanlah ya, cuman ya masing-masing harus introspeksi ya, harus menjaga diri, harus selalu melihat ke dalam diri ya. Dengan gandrung senang mendengarkan musik, apakah porsi untuk zikirnya, porsi untuk baca Qur'annya ya, apakah berkurang atau tidak kan gitu ya. Masing-masing kita introspeksi. Kalau soal hukumnya itu masih ya dari dulu sampai sekarang menjadi perdebatan gitu ya. Tentunya bagi yang para pemusik bagi para penyanyi ya tentunya milih yang itu, bahwa nyanyi itu hukumnya mubah kan gitu ya, silahkan pilih hukumnya. Tapi ada juga yang ngotot itu hukumnya haram gitu. Nanti dirinci lagi, ada yang kalau nyanyiannya sih nggak apa-apa, tapi alat musiknya gitu, itu yang tidak boleh ya. Itu soal perbedaan hukumnya nanti macam-macam ya, macam-macam, ada rincian nanti di sana, rincian yang banyak ya. Tapi paling tidak kita tidak usah berbicara masalah hukum, cuman kita introspeksi saja, kita melihat diri kita sendiri, kira-kira dengan menyenangi, menggandrungi musik itu, dengan sering senang mendengarkan musik itu, apakah akan mengurangi porsi ya, porsi zikirnya ya. Apakah kalau zikir ya masih khusyuk gitu ya. Kalau zikirnya masih khusyuk, baca Qur'annya masih khusyuk ya, mungkin barangkali ya bisa ditolerir lah gitu ya. Tapi kalau dengan menyenangi musik, menggandrungi musik malah
akhirnya malah jauh dari Al-Quran, jauh dari zikir, berarti sudah berhasil digiring oleh syaitan tadi, ya. Fa'ansahum an dzikrillah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa